Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Eka Putri, NPM 1811100112, kelas A PGMI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kognitif dan konstruktivistik. Berikut ini penjelasannya, silakan disimak. Teori kognitif menurut Jean Piaget. Teori kognitif Jean Piaget menjelaskan bahwa anak dapat membangun pemahaman mengenai dunia mereka secara aktif dan melalui 4 tahap perkembangan kognitif. Teori kognitif berfokus pada proses berpikir dan perilaku, meliputi teori organismik dan teori mekanisme. Sudut pandang kognitif. Yang pertama, tahapan kognitif Piaget. Yang kedua, perkembangan kognitif Vygotsky. Yang ketiga, pendekatan pemrosesan informasi dan neo-Piagetian. Teori tahapan kognitif Piaget. Yang pertama, penekanannya pada proses mental, mengambil sudut pandang organismik, perkembangan kognitif sebagai hasil upaya anak-anak untuk memahami dan bertindak di dunia mereka. Setiap tahapan muncul melalui 3 proses yang saling terkait: organisasi, adaptasi, dan ekuilibrasi. Pertumbuhan kognitif Piaget. Organisasi. Organisasi adalah kecenderungan untuk menciptakan struktur kognitif yang kompleks yang mengikuti sertakan banyak cerita kenyataan yang akurat atau skema. Skema adalah pola perilaku yang teratur yang digunakan untuk berpikir dan bertindak dalam situasi. Seiring perkembangan skema menjadi kompleks. Contoh, bayi mengisap puting susu botol dan jempol. Pertumbuhan kognitif Piaget. Adaptasi. Adaptasi merupakan cara anak menangani informasi baru dengan mempertimbangkan hal-hal yang sudah mereka ketahui. Adaptasi muncul dalam 2 proses. Yang pertama, asimilasi, yang kedua, akomodasi. Asimilasi adalah memasukkan informasi-informasi baru dan menggabungkan ke struktur kognitif yang sudah ada. Akomodasi merupakan merubah struktur kognitif seorang agar sesuai dengan informasi baru. Tahap asimilasi dan akomodasi harus seimbang, upaya untuk seimbang dan stabil. Tahap perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama, tahap sensorimotor atau sensory motor stage yang terjadi dari lahir hingga usia 2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional yang terjadi dari usia 2 hingga 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret yang berlangsung dari usia 7 hingga 11 tahun. Yang keempat, tahap operasional formal yang terlihat pada usia 11 hingga 15 tahun. Teori kognitif sosial budaya Vygotsky. Lev Vygotsky adalah psikolog Rusia, menekankan interaksi aktif anak dengan lingkungan sosial. Anak secara aktif akan menciptakan pengetahuannya sendiri. Zona proximity development, scaffolding. Zona perkembangan proksimal menurut Vygotsky, anak akan jauh lebih berkembang jika berinteraksi dengan orang lain. Anak-anak tidak akan pernah mengembangkan pemikiran operasional formal tanpa bantuan orang lain. ZPD menitikberatkan ZPD pada interaksi sosial akan dapat memudahkan perkembangan anak. Ketika siswa mengerjakan pekerjaannya di sekolah sendiri, perkembangan mereka kemungkinan akan berjalan lambat. Konsep scaffolding. Scaffolding merupakan suatu istilah yang ditemukan oleh seorang psikolog perkembangan kognitif, yakni suatu proses yang digunakan orang dewasa untuk menuntun anak-anak melalui zona perkembangan proksimalnya. Pendekatan proses informasi. Yang pertama, berusaha menjelaskan perkembangan kognitif dengan menganalisis berbagai proses yang tercakup dalam persepsi dan penanganan informasi. Yang kedua, membantu anak menyadari berbagai proses mentalnya dalam peningkatan strategi. Yang ketiga, digunakan untuk menguji, mendiagnosis, dan menyelesaikan masalah belajar.
Pendekatan proses informasi atau computer based model menyimpulkan apa yang terjadi antara rangsangan dan respon. Yang kedua, sering menggunakan bagan alur untuk menentukan langkah-langkah pengolahan yang harus digunakan. Pendekatan proses informasi, teori neo-Piagetian. Yang satu, menanggapi kritik terhadap teori Piaget. Yang kedua, fokus pada konsep tertentu, strategi, dan keterampilan yang spesifik. Pendekatan kontekstual. Yang pertama, perkembangan dapat dipahami hanya dalam konteks sosial. Yang kedua, memandang individu sebagai entitas yang tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan. Selanjutnya, teori konstruktivistik. Apa itu teori belajar konstruktivistik? Belajar menurut teori konstruktivistik, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan yang lebih menekankan pada kebebasan menggali pengetahuan, serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif, juga terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Tokoh-tokoh belajar konstruktivistik, yaitu Jean Piaget. Teori belajar konstruktivistik yang dikembangkan oleh Piaget dikenal dengan nama konstruktivistik kognitif. Pengetahuan tidak diperoleh secara pasif oleh seorang guru, melainkan melalui tindakan. Kemampuan mengkonstruksi ilmu pada anak akan berbeda berdasarkan kematangan intelektual. Pada teori ini, konsekuensinya adalah siswa harus memiliki keterampilan untuk menyesuaikan diri. Tujuan teori belajar konstruktivistik. 1. Adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. 2. Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengejutkan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaan. Ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. 4. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. 5. Lebih menekankan pada proses belajar, bagaimana belajar itu. Peran guru dalam teori belajar konstruktivistik. Guru memberikan kesempatan yang paling mendukung proses belajar siswa. Guru memberi kegiatan yang merangsang keingintahuan, menyediakan pengalaman belajar yang membuat siswa bertanggung jawab, membantu siswa mengekspresikan ide-idenya, merangsang siswa berpikir produktif. Prinsip-prinsip teori belajar konstruktivistik. 1. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. 2. Murid aktif mengkonstruksi pengetahuan secara terus-menerus. 3. Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. 4. Menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. 5. Pentingnya sebuah pertanyaan. 6. Mencari dan menilai pendapat siswa. 7. Menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Karakteristik teori belajar konstruktivistik. 1. Pentingnya proses kegiatan belajar dan evaluasi belajar. 2. Peran siswa lebih utama dalam proses belajar. 3. Peran pendidik lebih sebagai tutor, fasilitator, dan mentor. 4. Mengembangkan strategi alternatif untuk memperoleh dan menganalisis informasi. Implikasi teori belajar konstruktivistik. 1. Mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. 2. Guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk merespon. 3. Mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. 4. Siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. 6. Guru memberikan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Contoh aplikasi teori belajar konstruktivistik.
Seorang anak merasa sakit terpercik api. Berdasarkan pengalamannya, terbentuk skema kognitif pada diri anak tentang api, bahwa api adalah sesuatu yang membahayakan karena itu harus dihindari. Semakin dewasa, pengalaman anak bertambah ketika melihat ibunya memasak dengan menggunakan api, maka skema tersebut akan disempurnakan bahwa api tidak harus dihindari tetapi dimanfaatkan. Ketika anak melihat banyak pabrik atau industri memerlukan api, kendaraan memerlukan api, maka skema anak semakin berkembang dan sempurna bahwa api sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.